kalau kita nggak lolos kan bisa ngelihat itu hasil dari penilaian saat lagi kualifikasi kan. Nah itu kita belajar. Sebenarnya angka itu apa yang ditulis itu, nah itu kita belajar. Kalau kayak orang mau coach nih ke aku mau latihan, aku biasanya nanya, ini yang minta anaknya apa bosnya? Kalau yang aku minta bosnya, biasanya aku nggak ladenin. Johnny Roadrunner, ya akhirnya ketemu lagi. Ini ke berapa? Kita mesti retake John. So guys, ini sebenarnya kita saya sama Johnny ini udah pernah bikin podcast, cuman kita nggak tayangin karena kesalahan teknis John. Bukan karena kalimat-kalimat yang nggak enak. Karena kita udah take ya, kita udah ngobrol 1 jam lebih. Dan ternyata panas lagi. Tapi sini adem ya. Suaranya hancur ya kan bangsat. Suaranya jelek banget, padahal gambarnya udah bagus, tapi ya supaya demi kepuasan kalian saya nggak tayangin daripada saya dikomplain banyak orang. Iya, giliran gue banyak suara. Gue nggak tega sama lu, John. Orang pengen nonton lu, pengen dengerin, tapi habis gitu terus nggak denger lu ngomong apa kan kasihan juga. Iya. Tapi kan itu karena kebodohan kita udah tua. Kebodohan gua sih sebenarnya. So ini lu lagi di Kediri nih, John? Iya, lu lagi di Kediri. Ini demi retake podcast. Akhirnya datang ke Kediri. So welcome to Kediri nih, John. Makasih. Lu udah berapa kali ke Kediri, John? Ini sekali. Baru pertama kali ya? Ke pulau-pulau yang lain, ke daerah yang lain udah. Ke Kediri baru pertama ya. So ya. Suatu kehormatan ya, kebetulan pas lagi main ke Kediri, ya udah kita culik aja buat podcast. Thank you loh John udah mau datang. 2 hari ya ke Kediri. Acara apa nih emang ke Kediri? Ada acara Kediri Vespa Festival ulang tahunnya komunitas Kediri Vespa yang kelima. Oh, sekarang jadi anak Vespa banget nih ya. Nikmatin hidup. Iya. Kebetulan kan Vespa identiknya touringnya di silaturahmi. Iya betul. Akhirnya bisa mampir, bisa datang ke KOPPI. KO apa sih? Kopi. KOPPI. Iya, ini markasnya No Cincong Podcast. Adem bro di sini. Nggak kayak di luar. Kita berarti mesti kita kalau ngobrolin apa yang kita ngobrolin kemarin sih ya bosan juga ya. Masa mau diulang lagi kan nggak bisa. Iya. Ya udahlah yang kemarin nggak jadi tayang, ya udah kita ngobrol yang lain aja. Padahal sebenarnya seru banget sih. Karena udah lama juga. Udah lama. Tapi ya kayaknya nggak tahu apa udah pernah dibahas sama bintang tamu yang lain. Ya nanti kita akan singgung-singgung sedikit lah ya. Soal kompetisi dan soal juri-juri yang baru ya terutama nih ya. John, balik dulu ngomongin latihan dulu nih John. Lo kan dulu kan memang naiknya kan karena latihan ya. Jadi lo pernah juara latihan pertama di Indonesia. Iya. Itu tahun 2014 ya. Itu ya. Pertama waktu itu lo dengan pattern bebek, potong bebek angsa. Iya, potong bebek. Cinta banget gua sama bebek. Itu waktu di World itu nomor berapa ya? Jadi itu bebek lu itu? Aku 23 ya kalau nggak salah mas. Itu yang lu 2014 itu pakai bawa pattern bebek? Iya bebek sama pinik. Terus kan yang nyambung. Yang 2015? 2015 aku entah nggak tahu kenapa samaan sama Caleb Tiger cuman beda teknik. Gambar apa? Pattern zebra. Oh zebra. Iya zebra. Kalau gua dari basic Rosetta sama tulip gitu. Kalau si Caleb dia dari Rosetta aja, cuman udah bikin ngedrak tapi dari teknik Rosetta yang ngiringin. Iya. Gua inget itu zebranya dia. Zebra minum kopi itu kan dia. Iya, zebra minum kopi. Iya, zebra minum kopi. Gua zebra minum Amer. Terus satu lagi yang ya bisa dibilang nasionalis ya yang Akbar gue bikin Garuda ini cerita iya
Ingat tuh. Kebetulan kan yang nonton di sana banyak dari kedubes-kedubes. Oh, Mereka senang banget ya iya. dibikinin apa sih namanya? Burung Garuda. Burung Garuda Latet karena baru pertama kali. Cuman ya itu waktu itu sempat belajar sama yang baru juara Aeropress Championship. Oh, GB. Ya, Oh, itu ngulik bareng sama GB. Kan waktu itu GB dipanggil sama ABCD kan? Iya, Yang ke iya. Jakarta. Terus Yang jadi juri ya, ini kan, lupa. apa ya, latte art, yang di Moi ya? Smackdown atau Iya, apa yang di itu Moi, ya? yang di Moi itu. Alas. ABCD latte art Smackdown. Ya udah ngobrol-ngobrol ya. Oh, sama GB. Ya waktu itu ngerjainnya bareng sama GB. Ya tetap dia cuman ya banyak kasih masukan gitu. Itu gue belum masuk ABCD, gue belum ada. Masih di sana lihat. Lu masih di mana itu? Itu gue di Bali, gue lagi di Bali, gue handle project di Bali, mereka bikin alas di Jakarta. Oh iya. Ya, gue belum official ngajar di ABCD waktu itu. Ya, gue nggak ketemu GB deh. Sekarang susah deh jadi cewek. Bayangin dulu aja bikin pattern bebek aja itu udah bisa ke World ya kan. Di World juga dapat peringkat nih. Padahal sekarang ya latihan kan makin rumit nih. Iya. Tekniknya juga udah makin tinggi ini ya. Iya. Dan kalau kita lihat sekarang barista-barista sekarang ini banyak banget yang udah makin jago. Ya udah makin jago. Tekniknya udah jago. Tapi nih John, peserta latihan kenapa makin dikit tuh? Satu ya, kan developnya si kopi ini kan terus banget maju gitu ya. Terus udah bukan kepecah-pecah, maksudnya udah kebagi-bagi demand-nya si yang penikmat kopi, yang home barista yang lebih simple tuh lebih nguliknya manual. Karena kalau latihan kan lu harus kerja di kedai yang mempunyai mesin kopi. Ya. Dan tapi si ownernya juga mensupport. Nah, tapi kan dulu kedai yang punya mesin kopi dibandingkan hari ini, sekarang kan jauh lebih banyak. Betul, jauh lebih banyak. Tapi kan konsep dari setiap kedai mesin kopi beda-beda. Karena nomor satu adalah cuan. Iya. Wah keren nih. Presiden di Balapan gue seneng deh. Ya gini nih. Di Kediri ya, isinya ya. Ini padahal udah jam 11 malam nih. Udah jam 11 tapi masih pada track. Aslinya ada nggak jam hari gini? Biasanya sih parahnya sih weekend. Parahnya weekend. Weekend itu nggak besok ya? Iya. Besok weekend lebih parah. Iya, jadi kayak kan banyak yang udah mempunyai kedai kopi yang punya mesin, tapi kan tergantung konsepnya. Kalau yang memang tujuan konsepnya ya jualan, ya kan zaman sekarang ya. Iya, kan Johnny Runner siapa sih? Kan nggak ada juga yang kenal. Banyak lah, masih banyak latih artis. Ya kalau latihan mungkin kenal. Tahu lah Johnny Runner. Tapi ada juga kan yang nggak tahu. Iya. Ya ibaratnya sekarang kalau mama generasi sekarang dibilangin Agustasi, ya nggak banyak juga yang tahu. Dodi Samsura juga mungkin juga banyak yang nggak tahu. Gitu. Nah tapi ya itu yang aku heran itu kedai kopi makin banyak, mesin juga kedai kopi yang pakai mesin makin banyak. Tapi kalau kita di kompetisi regional, nasional, peserta latte artnya ini makin menurun loh, John. Iya menurun. Dan itu kelihatan peserta dengan coffee shop atau kedai-kedai yang memang serius, yang memang serius di kopi. Maksudnya enggak cuman bikin espresso filter dan lain-lain, karena mereka juga kayaknya ownernya juga ngelihat talentnya dari setiap barista tersebut. Sih yang gue lihat seperti itu. Tapi enggak sedikit juga dari kedai-kedai kecil kan, contohnya kemarin di Cirebon itu ada kedai-kedai kecil yang dari Tasik dan segala macam itu kan udah mau, karena memang di sana ada si Roni. Jadi ada promonya dari si Roni, ayolah bikin penerus gitu. Kayak yang tahu ada nama Tasik. Padahal ya sekarang kalau kita lihat di Instagram banyak banget barista-barista yang showing latte artnya di Instagram bagus-bagus, tapi nggak banyak juga yang ikut itu loh. Kayak contoh aku ada follow satu orang ya,
latihannya bagus banget tuh. Pepep atau siapa gitu loh. Pepep.id bukan. Pepep siapa gitu loh. Itu latihannya keren-keren tapi kok nggak pernah nongol di kompetisi kayak gitu. Ya mungkin ya lu ada telepon. Ya mungkin ini kali ya. Apa sih namanya? Keingintahuan ya. Terus mau challenge-nya diri sendiri kan tergantung dari niatnya, Mas. Gak bisa kalau misalkan kayak aku banyak juga ngelihat kalau kayak orang mau coach nih ke aku mau latihan, aku biasanya nanya, ini yang minta anaknya apa bosnya? Kalau yang aku minta bosnya, biasanya aku nggak ladenin. Oh gitu. Karena si itunya benar-benar jadi robot. Tapi kalau emang yang minta anaknya ke aku ladenin karena dia udah punya keinginan, dia udah punya niat. Istilahnya, gue pengen nih mau ikut latihan kan dari anaknya. Jadi kayak kalau udah niat dari anaknya, pasti apapun yang nanti kita coach, apapun yang kita kasih arahan, lebih gampang. Karena dia semangatnya itu menggebu-gebu. Kalau yang minta dari ownernya, iya nih pengen nih anak gua begini. Padahal anaknya belum tentu pengen. Nanti lu latihannya jam segini, nanti lu ngabisin segini, nanti lu harus gambar ini. Bisa. Nanti dia akan stres sendiri karena itu nggak boleh stres. Apakah mungkin karena dilihat pattern sekarang ini makin rumit, jadi mereka makin jiper? Enggak juga kan? Kayaknya sih masalahnya lebih percaya diri atau enggak. Iya, padahal gua udah pantas apa belum? Nah, padahal kalau kita lihat di kompetisi latihan walaupun regional, kemarin terakhir kita regional ya. Itu pun juga masih ada beberapa yang bawain pattern-pattern simple. Iya, pattern lawas. Iya, pattern lama juga masih dipakai dan itu masih bisa diadu juga loh padahal. Bisa, karena kan buat teman-teman yang senang latihan gitu ya. Latihan itu nggak bisa dinilai dari satu sisi. Kan banyak variabelnya nih. Iya, betul. Iya kan? Betul. Karena tujuannya adalah panduannya adalah rules regulation, di situ ada skor situ. Ada banyak kolom tuh, ada 5 atau 6 kolom. Ya, kolom ya model dari identikal, visual, kontras. Nah, itu banyak kan. Nah, itu kalau kita menang taktik, itu kita bisa belajar dari situ. Contohnya kayak kita lemah di difficulty misalkan. Iya, betul. Tapi kan ada kolom-kolom lain yang dikali 2, penilaian dikali visual 4 gitu kan. Gitu kan. Kontrasnya juga. Dan mereka nggak sadar akan itu karena mereka biasanya nggak baca rules. Fokusnya ke pattern. Patternnya ke pattern. Gambarnya bagus nih, gitu kan. Gue masih kurang. Sebenarnya enggak. Kan gue juga pernah. Ya bukan juga karena di CG juga dulu gue yang nge-coach dan lain-lain. Yang bikin bebek doang tulip kebalik tuh kayak Sally, terus kayak pokoknya yang masuk final bikinnya simple. Lihat contohnya sekarang. Iya. Coba tanya yang kemarin masuk final di ICE. Yang final di ICE kemarin justru gini. Ada beberapa kita ngomong yang nggak lolos nih. Ada beberapa aku perhatiin ada yang nggak lolos masuk ke final ini. Dia pakai pattern yang sulit, challenging banget nih patternnya. Tapi akhirnya waktunya mepet. Eksekusinya. Iya. Ketika eksekusi kan lu bikin pattern yang sulit, waktunya mepet. Akhirnya terakhirnya dia jadi rasi. Iya, jadi ras kayak gitu loh. Jadi sebaiknya kalau mama mau ikut latihan ini apa aja nih John yang mesti dipertimbangin? Kesiapan mental sih. Jadi lu sebelum menjadi juara, mental juara lu harus ada. Kalau dari segi patternnya, semua bisa dibentuk. Strateginya apa nih yang bisa digunakan kalau untuk kompetisi ini? Strateginya sebenarnya balik main rapi kayak di bar sendiri lah sebenarnya. Strateginya kayak lu bisa self design. Kan yang penting adalah tujuan utamanya adalah hasil dari latihan lu itu sama jadi gitu kan, pasti poin-poinnya tuh akan tinggi. Jadi self design pun nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah ya. Coba aja self design. Kalau misalkan lu belum punya coach nih, coba aja self design. Atau cuma bisa, kan gue juga banyak orang nge-DM, bang gambar ini cocok gak sih buat ini. Kalau buat pemula pasti
gue ladenin, nggak ada yang gue nggak jawab. Kalau misalkan ada yang tanya itu nggak mungkin, pasti gue jawab. Oh ini mas kurang ini mas, oh ini nih, mas jadi kurang kalau ini, mas. mama mau nanya-nanya soal latihan jangan takut atau jangan sungkan buat nge-DM Mas Joni nih, Joni Roadrunner nih. Dari dulu gue juga suka nanya sama orang-orang yang pintar latihan, nggak cuma di Indonesia, kan gue di Indonesia juga ada temen dulu kan. Jadi gue nge-DM atau ngobrol by Facebook itu ke barista-barista luar negeri. Iya, dulu aja Isman juga kadang nge-DM Ben Moro. Iya. Ke Ben Moro gue masih nanya, ke Caleb masih nanya. Dan nanya. mereka juga jawab kok ya. Jepang doang yang gue nggak nanya. Sama Isaku gue nggak nanya. Karena kalau lagi kompetisi World, di sana kan gitu. Nah itulah waktunya kesempatan gue buat cari pengalaman. Nah karena gue punya orang yang sifatnya supel, jadi gue ya kesana negur aja walaupun bahasa gue terbatas, tapi gue coba berkomunikasi dengan baik gimana. Karena kalau komunikasi dengan baik kayak orang juga akan enak nih, orang negur duluan, gitu kan. Gue walaupun apa yang terjadi setelah gimana gue cara berkomunikasi mulai duluan, selanjutnya ya terserah emang sifatnya masing. Tapi rata-rata kalau di World semuanya baik-baik. Semuanya pasti welcome. Semuanya baik-baik, semuanya welcome. Iya, mereka kalau kita soal nanya pattern dan segala macam, kita ngedengerin apa pengalamannya dia. Oh ternyata ada yang lebih ngenes dari kita juga ada. Ada yang nggak punya teman latihan. Ada satu negara yang cuma kompetitornya cuma 4 doang tuh ada. Oh iya? Iya, Indonesia coba, Thailand dan Asia. Ya bisa coy, itu banyak banget pesertanya. Karena memang antusiasnya banyak, tapi Indonesia lumayan turun kan. Karena memang mungkin kepercayaan diri kali ya. Jadi sebenarnya kita main pakai safe design yang tidak terlalu kompleks itu pun juga nggak masalah. Nggak masalah, karena kita harus berani tampil, menang kalah itu soal biasa tuh. Tapi pengalaman itu yang berharga, experience. Jadi walaupun safe design tapi seperfect mungkin, ya kan, foam sebagus mungkin, kontrasnya sebagus karena kalau udah kayak misalkan masuk ke regional gitu kan, juri-jurinya juga kan kita bisa lihat siapa aja dan rekornya siapa aja, rekor dari jurinya siapa aja. Kalau kita nggak lolos, kan bisa ngelihat itu hasil dari penilaian saat lagi kualifikasi kan. Nah itu kita belajar. Sebenarnya angka itu apa yang ditulis itu, nah itu kita belajar. Oh ternyata kontras gua begini ya kemarin. Dari score sheet itu ya. Nah itu bisa menjadi bahan pelajaran. Karena kayak kita ulangan deh. Kan kalau di sekolah kan zaman dulu kita tahu yang salah yang mana. Iya, yang salah. Oh, itu bisa belajar dari situ. Cuman memang kepeduliannya barista-barista sekarang tuh memang mungkin bingung kali ya mau nanya kemana karena memang kan regenerasinya terus berganti. Jadi ya gua ngewajarin aja sih sebenarnya. Cuman ya buat penontonnya berita no cincong nggak apa-apa DM aja. Gua welcome tetap karena memang kayak apa ya, karena kan banyak orang nggak ngeliat gue di dunia industri kopi. Iya. Lu sekarang udah nggak terlalu eksis di kopi, lu postingannya kalau nggak Vespa, kamera, ya. Ini aja datang ke Diri acara Vespa, ya kan. Datang bawa kamera. Karena buat yang ngerekam perjalanan gue simpen. Nanti gue waktu udah tua gue bisa lihat itu. Tapi masih kerja di kopi kan, John? Enggak, gue nggak kerja apa-apa. Oh, udah nggak kerja kopi? Nggak kerja apa-apa. Oh. Udah udah cukup lah. Freelance aja nih berarti? Iya berarti freelance aja ya. Freelance guys, memanggil silakan. Freelance kalau ada yang butuh setup kedai kopinya, butuh menu, butuh apa. Tapi senang kalau ngebantu. Tapi masih banyak juga kok yang ini. Dan masih ada kayak sekarang ini ada dua yang masih tertanggung lah, maksudnya udah ke pundung gitu, udah bikin ya belum selesai masih ada karena ya maklumin juga kan COVID juga lah ya. Masih coaching nggak? Masih coaching? Masih. Nggak tahu kan siapa muridnya. Tahun ini ada? Tahun ini ada. Oh ada yang ikut juga tahun ini ada. Cuman, Timur atau Barat? Barat. Oh di Barat. Tapi belum resmi banget, baru curhat-curhat tuh. Belum resmi banget. Oh. Mereka juga nggak. Yang resmi coaching belum. Tahun ini resmi coaching belum.
karena mungkin ngeliat takut gue mahal kali ya. Wah, ya, Bang Joni mahal gitu. Enggak, belum. Cuman udah anak-anaknya udah curhat gitu. Tapi waktu itu sempat, lu udah nanya pattern, bos lu belum. Deal juga sama gue. Kata gue nggak apa-apa. Gue kalau ada orang nanya, oh iya nih Bang Jon, bos gue belum ini ya, iya nggak apa-apa. Karena kayak mereka udah mulai, bukannya soal nggak menghargai gue siapa atau gimana, karena mereka tanya. Ya kan gue nggak sombong juga pasti gue jawab, tapi emang mereka juga bercandaan gue tuh kayak gimana gitu ya udah biasa aja sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya Bang Joni ini humble-nya luar biasa, selalu nanggepi. Jadi kalau di DM mesti dijawab. Jadi teman-teman jangan sungkan, tapi juga kalau DM ya jangan ngasal ini aja. Bang Joni coaching dong lah ya, ngomong dulu, cerita dulu lagi bikin apa, tujuannya mau apa gitu. Pasti dijawab kok. Sekarang tren pattern hari ini apa Jon yang keren? Hari ini. Iya, tahun-tahun ini. Lo masih update gak nih? masih update. Seahorse kan udah lewat nih. Seahorse orang kalau scoring Seahorse biasa. Ya, apa nih sekarang? Jarang juga dapat 3. Sekalinya jadi 2,5. Sekarang apa ya? Sekarang tuh lebih kayak ke drag. Maksudnya ya. Kayak dragging, kayak membuat sesuatu pattern dengan 1 kali free pour, 1 kali tuangan, tapi dengan basic rosetta ya yang gue lihat. Kadang-kadang nggak cuma rosetta, cuma dituangin aja tuh foamnya, jadi kebentuk angka, jadi kebentuk muka gitu. Cuman Indonesia butuh apa ya? Butuh influencer baru sih sebenarnya. Butuh kreativitas baru, butuh penerus baru, karena kita nggak bisa ngejiplak terus. Nggak apa-apa ngejiplak, asal jangan 100% banget gitu loh. Kalau 100% banget mah, ya gue bisa lomba. Kalau idealis ya, gue bisa lomba. Pakai patternnya orang ini, gue bisa majuin di Indonesia, gue bisa menang, karena orang lain belum pada bisa. Tapi kan itu patternnya yang lu lihat dari orang lain, tapi lu develop lah pattern itu bisa menjadi bentuk apa, bentuk baru gitu loh. Walaupun basic apa namanya menggambarnya sama, nggak apa-apa basic menggambarnya sama, tapi bentuk baru. Sejauh ini latte artis di Indonesia siapa Jon yang menurut lu kreativitinya paling tinggi? Di Indonesia ya, Indra Budiman. Sebenarnya ya, cuman kan dia jauh nih dari gue. Dia kan orangnya agak-agak shy gitu kan. Iya. Agak-agak shy. Pemalu, gitu. diem banget itu dia. Kalau misalkan gue masih mikirin gitu satu kerjaan, itu bisa tuh gue arahin apapun karena di tangan dia tuh ya jadi aja. Iya. Gitu. Tapi kemarin regional dia nggak masuk final. Kan karena memang nggak ada partner. Iya, dia nggak ada tandemannya. Ya, mungkin kalau dulu di CG kan timnya kan banyak solid, bisa saling. Bisa ngeliat Irma, bisa ngeliat Robi, terus bisa ngeliat Septian Kebot dan lain-lainnya gitu kan. Kayak waduh gue beradu skill. Nah gitu kan mereka juga pada tanya. Nggak mungkin mereka juga nggak nanya kan. Bang Jon datang ke lab, gambar ini nih, ini gambar ini nih. Gue pas ngeliat kaget tapi ya gue correction kalau emang berlebihan, gue biasanya lihat show time-nya dulu nih. So silakan bikin waktunya sekian, kalau oke, aman, monggo dipakai. Tapi kalau enggak, ini gue bilangnya ini enggak aman, gini, mendingan dirubah apanya yang bisa membuat ini lebih cepat tapi gambarnya jadi. Karena Indra Budiman tuh kalau ngasih unjuk langsung di mata gue. Iya. Keren sih. Kenapa kemarin nggak lulus? Aku nggak ngejuri. Jadi aku nggak tahu dia. Iya, pas gue lihat 6 besar nih, CG ada. Oh kayaknya ini teman-teman waktu itu kalau nggak salah itu karena dia performnya itu agak nggak setenang biasanya. Karena di situ ada tim-timnya yang baru, tim-tim baru yang baru pertama kali coba, mereka pasti kan akan merasa. Tapi kemarin regional yang di Barat seru loh Jon. Yang jadi juara itu yang nama-nama kemarin yang nggak pernah ikutan. Bagus lah. Berarti kan itu dari Ice League juga. Dari Ice League. Oh iya dari Cirebon ya. Iya dari Ice League juga.
Ice League gimana John menurutmu John? Ice League mana nih? Ya, Ice League kan gue pegang Cirebon doang ya. Diadain Ice League ini di Indonesia. Sebenarnya bagus buat Ice League ya, cuman kayaknya harus lebih penyelenggara harus lebih well prepare. Ya kan kemarin Gitu harus loh. dimaklumi waktunya mepet. Ya, kalau mepet. Kalau gue kita banyak tutup mata juga kan Iya, gitu kan. iya. Terus juga kita banyak maklumin, tapi antusiasnya lumayan sih. Ice League sebenarnya tuh buat kalian tuh buat apa namanya ya? Buat nyari experience tuh di Ice League itu paling mudah gitulah. Tapi Dan kan akhirnya talent-talent baru banyak muncul kelihatan Banyak, banget loh sekarang. banyak Jadi banget. lebih kelihatan banyak ya. banget. Tapi yang Ice League baru ini memang dari kemarin Ice League ya. Iya. Ice League kan gue cuma megang satu ya. Hmm. Jadinya yang udah gue baca ada dua tuh. Satu yang paling gue suka sebenarnya Amiruddin. Yang apa? Amiruddin. Yang Oh, gua suka. Amiruddin. Amiruddin yang gue suka. Nomor 2 kalau nggak salah kemarin dia. Oh yang ini ya. Yang satu Di regional. temennya. Iya. Amiruddin. Yang gue suka Amiruddin. Padahal kan mereka kayak gimana dok nih nggak tahu apa-apa tiba-tiba cut. Iya. Lagi naik-naiknya mereka. Lagi naik-naiknya, lagi membara-membaranya, menggebu-menggebunya itu nggak bisa kekontrol. Nah, hati-hati. Iya, bagus. Latte artis ditunggu. Yang lama juga. penampilannya, ya. Kenapa sih Robi? Robi dibilangin enggak apa-apa lah. Padahal dari dulu bilang, emosi harus ditahan. Iya, Ketika iya. lu nggak kontrol emosi, lu akan down. Ya bener kan? Betul emosi sih. Ketika emosi lu nggak tahu, lu kan kelewat. Nggak enak tuh kelewat. Gitu kan. Nggak apa-apa sih. Iya, kemarin nama-nama besar ya jadi gimana ya? Robi ini aku sih nggak bisa komen terlalu banyak ya. Karena gini, aku tahu banget performnya Robi di awal-awal dulu. Dan ketika kita bandingin sama performnya dia yang sekarang, ya agak menurun sih memang. Semua yang gue pegang semuanya Dari menurun. keseluruhan loh ya, dari keseluruhan mulai dari dia persiapannya, performanya sampai eksekusinya, menurutku agak-agak menurun sih. Menurun. Ya kan kalau orang bilang bukannya sombong, tapi emang mau sombong. Gitu kan. Dan lu butuh coach. Iya. Atau lu butuh teman curhat. Gak bisa lu pernah atau siapapun nggak bisa lu pernah menjadi juara, lu ngelatihan sendiri tuh nggak bisa. Iya sih, iya, betul. Nggak bisa, men. Mungkin support sistemnya beda banget ketika dibandingin dulu di CG. Ya, di betul. CG. Ya. Di CG kan lumayan solid tuh. Makanya tim CG juga pasti masuk kan, berapa orang kemarin tuh? CG yang final. Di final ada dua orang. Masih tetap masuk. Masih Karena mereka masih megang konsep. Itu masih bisa gitu kan. Wah, seru juga tuh kemarin gue lihat nama-namanya. Namanya. Semua nanya kenapa Robi gue nanya gini, gue nanya Indra kemana ya? Gue bilang gitu. Indra malah nggak masuk final. Ternyata ada. Ya itulah namanya juga kompetisi ya. Mungkin juga. Tapi ada beberapa yang kayak, yang kemarin gue mikir dari ngeliat daftar peserta tuh berapa tuh 16 ya? Gue udah lihat nama ini pasti, maksudnya ini masuk. Yang gua prediksi nggak masuk cuman Indra. Oh iya. Yang gua prediksi nggak masuk cuman Indra. Kenapa? Iya harusnya dia masuk. Saya ingat gua harusnya masuk. Tapi emang udah lama juga gua nggak komunikasi sama mereka. Ya itu mungkin temen latihannya itu udah nggak kayak dulu lagi, udah beda. Ya buat yang barista-barista sekarang ya, wah. So berarti salah satu kuncinya adalah support system. Support system bro. Timnya berarti. Tim. Berarti latte art itu walaupun cuma gambar dia sendiri yang perform, tapi ya nggak bisa sendirian juga ya latihannya. Nggak bisa sendirian. Walaupun lo ngeliat dari video-video, ya lumayan kan banyak video sekarang jejak digital di Word kayak gimana. Kadang-kadang orang, kadang-kadang ya ada barista, mereka menirukan banget gaya seseorang barista yang influencer yang juara, tapi dilakukan. Tapi pas kita lagi prakteknya, bang,
kemarin juara ini pakai ini bang gini-gini, kan lu nggak tahu ya scoringnya berapa dia pakai ini, itu gimana gitu loh, apakah boleh apa gitu kan. Menang itu nggak cuma soal gambar, menuang juga kan juga ada teknikal dan lain-lain gitu. Kadang-kadang ada beberapa barista yang nggak mengerti, lu lupakan itu, emang lu tahu skornya teknikal itu dia berapa. Iya. Gitu kan, kadang-kadang mereka menirukan banget gitu. Nah itu ya jangan sampai kejadian, atau tanya-tanya dulu lah. So kalau butuh coaching, butuh coach untuk latte art, jangan sungkan hubungi Bang Joni. Silakan nego sendiri. Mahal gak sih John untuk coaching? Mungkin gua kali ya dibilang gak ada harganya. Kadang-kadang suka sedih. Ya gimana, karena emang tujuan tujuan gua di kopi udah tercapai. Jadi kayak gue juga dulu banyak dibantu sama orang gitu kan. Tujuan lu di kopi apa sih John? Mungkin bisa cerita, walaupun waktu itu lu udah cerita. Kayak kita ulang lagi. Tujuan gua di kopi, udahan ya, karena udahan. Iya. Kayak gue pengen barista di Indonesia, di tanah air, itu masyarakat Indonesianya juga mengerti barista itu apa profesinya. Profesi barista itu siapa? Populer. Barista terpopuler gitu, karena memang sumber dayanya kan di Indonesia juga tanaman kopi banyak. Pengen dikenal barista itu pengen dikenal sama masyarakatnya sendiri itu siapa. Gitu sih sebenarnya. Karena udah tercapai, ya udah. Sekarang siapa sih? Ya tanya. Ini pengen coba deh tanya. Mas tahu nggak barista itu apa? Ya, semua orang juga udah tahu sekarang. Ya udah itu cukup terkenal. Ya gua ngerasa itu cukup. Bahkan beberapa aku dengar ya orang-orang awam nih ya. Ketika di bar pun, bartender itu mereka nyebutnya barista loh. Iya benar. Karena istilah barista hari ini lagi populer banget, ya profesi barista. Jadi kadang kalau mereka cerita, oh ya itu sih baristanya, padahal itu bukan barista, itu bartender. Gitu. Karena profesinya emang kerja di belakang meja, ya kan. Kalau orang Jawa bilang bar maghrib, habis maghrib. Barnya beda. Barnya beda. Kalau di mesin ada bar juga. Iya. Kalau di luar negeri, lu di belakang bar, di belakang jeruji besi. Jeruji besi. Tinggal mau bar yang mana nih? Iya, tergantung. Ya itu tujuannya cuman ya udah memperkenalkan barista, profesi barista di negaranya sendiri, masyarakat sendiri. Kalau dulu kan nggak ngerti orang. Iya. Dulu masih dijelasin barista itu apa, bedanya barista sama bartender itu apa. Karena kan gelombang kopinya kan banyak kayaknya. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Sekarang gelombangnya ya kopi susu aren. Iya nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena memang karena ada si aren ini jadi barista kan jadi keikutan itu di coffee shop ini atau di kedai ini ada kopi ini, kopi gula aren. Kan emang aren juga diproduksinya di Indonesia gitu kan. Nah itu tinggal tergantungnya ya konsepnya aja mau tujuannya kemana. Tapi ya dengan itu ya membantu mengenalkan profesinya barista sendiri itu mempekerjakan si kopi. Tapi setelah lu apalagi kalau tujuan lu udah tercapai nih ya, terus sekarang lu udah nggak main-main kopi lagi nih. Nggak main 100% banget gitu loh. 100% banget. Lu sekarang udah sibuk main Vespa, lebih ke hobi-hobi aja nih. Iya, buat nikmatin hidup. Nah, tapi ada kemungkinan nggak lu tiba-tiba ntar akan balik lagi kerja di perusahaan kopi kayak, atau lu bangun bisnis kopi lu sendiri atau apa? Kalau kerja di perusahaan kopi gue udah nggak mau. Udah nggak karena udah cukup. Udah cukup ya. Kalau tentang bisnis kopi itu, gue orangnya tentang kerja di dunia bisnis kopi, tapi gue sendiri yang ngelola. Gue orangnya nggak aji mumpung. Gue terkenal, gue famous, gue ada rekor, bla 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 bla. Gue harus punya kedai kopi. Gue nggak itu. Gitu. Gue nggak aji mumpung. Jadi ya udah, kalau emang gue pengen bangun kedai kopi, ya udah mungkinan kecil-kecilan atau apa yang masih ada kemungkinan ke situ. Iya, santai ngerjainnya, nggak terlalu gitu. Berapa tahun di CG itu? Ya pokoknya dari 2014, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 tahun. 6 tahun. Lama ya? Lama. Sebelum nama CG ada. Masih Pandava. Namanya Pandava. Oh, masih Pandava ya. Tempatnya
barista-barista Jakarta pada kumpul kalau weekend. Karena di situ sama ownernya boleh apa namanya kumpul. Dulu Pandava masih Yosi ya? Masih Yosi, Pak Aston sama Pak Yanto bertiga. Oh ya, sama ya? Pak Common Ground masuk Pak Philip. Oh, cuman Philip aja nih ya yang nggak ada ya dulu ya. Ya, kita lihatlah nanti perkembangannya gimana ya. Ini kenapa sih berubah namanya jadi kopi? Ya kan udah bangkrut, lu udah bangkrut. Lah yang Sidewalk Coffee itu dulu di sini juga. Oh, dulu di sini juga. Dulu di sini juga. Oh, iya. Jadi yang waktu pandemi itu kita bangkrut, ya kan? Bangkrut, kita tutup. Cuman kan waktu itu aku masih di parah banget ya berarti. Parah waktu itu parah banget. Karena aku pun juga di Jakarta, aku kan butuh ini buka lagi supaya anak-anak bisa lanjut tetap kerja lagi. Jadi biar gampang, ya udah aku ngambil franchise. Padahal gue kenal Sidewalk Coffee itu bukan dari lu. Iya, bukan. Iya, gue ingat 2013 apa 14, kayaknya 2013 deh. Kalau nggak salah ya 2013 apa 14. Ya itulah dari itu. Lu dari baristamu. Kenalnya kan Desi duluan daripada aku. Iya, gue lupa itu kenalnya di Facebook atau di Twitter. Kayaknya mulai awal Facebook. Di Twitter. Oh, Facebook ya. Desi ya, masih temenan gitu kan. Karena gue bikin Facebook lagi, waktu sempat bikin Facebook pertama udah nggak tahu ada yang hacker. Gue di hacker. Terus nggak bisa gue pakai, ya udah akhirnya pakai Facebook sendiri. Tapi si Desi ini terus mencari. Gue temenan lagi, kayaknya gue klik lagi deh. Orang-orang lama, oh iya ada ini Desi. Gue kenal Kediri bukan gara-gara Desi. Jadi ada baristanya Mas Willy, si Desi, barista terlama. Itu Desi dia ikut aku dari pertama kali buka Sidewalk 2008. Belum ketemu sampai ini. Kenalnya di medsos doang, paling ngobrol. Besok pagi lah ketemu. So jadi salah satu kenapa kok aku pengen banget podcast sama Joni ini salah satunya karena requestnya Desi, ya kan? Terima kasih Desi, kita belum berjumpa besok. Jadi sebenarnya waktu di Jogja itu kan dia request kan. Dia yang request. Podcast sama Iwan. Oh iya, ntar pasti podcast sih. Kita udah podcast, cuman akhirnya nggak jadi tayang. Nggak ngamuk kan dia. Aduh, nggak apa-apa deh, besok saya samperin ke sini. Saya udah banyak kenal di medsos sama orang. Gara-gara kopi ya alhamdulillah bisa keliling Indonesia lah, bisa kenal jadi ke daerah ini ya ada teman, daerah ini ada teman, ada tujuannya lah gitu ya. Oh kita kenal di sini, tapi Desi ini udah dari 2013 sama 14 belum ketemu sampai 2022. Mudah-mudahan besok ketemu. 2014 tuh ya, berarti pas lu pertama menang di Bali itu. Iya, orang dia sampai order kaos ke aku. Aku yang order, dia yang minta. Buat apa Des? Buat seragam Om. Hah? Buat seragam? Seragam gitu. Jadi waktu itu lu jualan, terus dia kan minta kan, ya udah lu aja yang order kan lu kenal. Iya. Baik banget nih dia nih, baristanya suruh bikin uniform sendiri. Seragaman. Masih ada satu kayaknya di rumah. Belum dipakai, itu udah sempit. Desi. Lu itu juga waktu itu ngasih stiker juga kan? Ada stiker bebek kan? Oh iya, itu Pak Aston yang bikinin. Oh, Aston yang bikinin. Iya, itu Pak Aston yang bikinin. Gue masih punya satu. Itu pokoknya pattern bebeknya dia, disebar di mana-mana kayak udah punyanya dia aja. karena gue bikin kalau itu hafal kan ya, gue bikin bebek tuh merempun ya udah gitu. Biar gak usah latihan, ya bebek jadi aja bebek bagus gitu. Tapi ya pattern bebek itu akhirnya legenda. Jadi sekarang dia jadi punyanya GB ya. Iya. Ya, karena dia memasteri si bebek itu dengan teknik baru, dia selalu nunjukin pattern bebeknya. Sekarang seolah-olah pattern bebek itu punyanya GB. Padahal awal pertama kali juga nggak ada yang tahu itu siapa yang bikin. Iya, nggak ada yang tahu. Gue jiplak bebek itu tahun 2009. 2009. Pernah gue lihat orang bikin bebek, tapi gue lupa itu siapa, nggak kedetek. Terus aja 2009 itu masih orang bikin. Itu bukan di kopi pertama kali, sorry. Masih di hot coklat. Gue masih mikir, gue bikin di kopi nggak jadi-jadi. Itu hot coklat ya hitam ini. Oh ya udah deh, gue coba bikin. Oh ternyata
lebih apa ya, lebih velvet, lebih enak nge-wiggle-nya, bikin kalau di coklat, ternyata bikin gini. Oh, gimana caranya bisa bikin di kopi? Ya gue bikin velvet juga tuh si espresso. Entah gimana caranya, pokoknya espresso itu kental, gue bilang gitu. Dulu gue inget ya 2009 itu yang lagi ngetop itu Indian. Ya iya, Indian lagi ngerokok. Indian. Nih. Terus di kepalanya dari samping ini kan dari rosetta. Bisa bikin rosetta dari atas. Jadi bikin rosettanya dari atas ini guys. Gini, terus setengah lingkaran. Udah selesai jadi, dipotong begini setep, udah dilukis pakai tusuk gigi kalau nggak termometer di bentuk kepala. Jadi Indian. Gitu. Indian. Wah, gue juga bikin nggak bisa. Tapi pas bikin bebek, ya udah, tekunin satu pattern ternyata. Oh ya udah. Oh, gue inget sama ini. Belajar itu inget sama kata-katanya si Soekarno. Ya, gimana? Jadi kalau lu mau ujian, lu mau belajar itu ya sehari sebelum ujian 5 menit aja bacanya. Oh ya? Itu terus tapi bertahap. Gitu. Ya udah gue ingetin itu. Dulu gue baca di mana ya? Oh, sebelumnya gue belajar cuma 5 menit ya sehari semalam. Tapi terus gue kembangin sama masukan-masukan dari baca buku, dari teman-teman orang yang di dunia F&B, terus kayak yang dulu ada gue manajer ya udah sarjana S3 dan segala macam, banyak dibantu juga. Kayak lu belajar dari nol. Kalau lu belum bisa nulis nol itu sampai bener-bener bentuknya nol, lu jangan mencoba ke 1, nanti miring. Oh gitu, harus nol. Iya harus ini, pahami itu dulu, baru pindah ke next level. Jadi kita mastery dulu satu. Mastery dulu, baru bisa next level. Karena semua ornamen dari hasil develop yang advance lah gitu harus dari basic. Enggak, karena orang sekarang kan maunya kan, wah gue habis bikin ini, gue juga lagi pengen bikin ini, pengen bikin ini. Nah itu ketemu tuh kalau lagi battle-battlean. Kan gue sering ngasih rules sih, bentuk itu yang standar-standar. Orang ini jago, gak bisa. Gak bisa gue lihat. Taruhan ya sekarang ya, hari ini, latih artis sekarang disuruh bikin double heart. Pasti bingung. Double heart yang kiri kanan atau langsung? Bukan, langsung dong. Oh langsung gitu. Pasti orang bingung bikin double heart itu. Bingung juga. Pasti mereka jadinya tulip. Jadinya tulip. Iya kan. Itu juga. Double heart. Ya bikin dulu Alas sering banget ya. Bikinnya apa waktu dulu? Yang hadiahnya juta-juta. Monghead doang. Sama tulip 3 itu susahnya ampun guys. Tulip 3 itu susah banget, apalagi monghead. Lu monghead cuma bikin bulat satu aja, waduh pada hancur semua. Terus next levelnya kan baru tulip 3 itu susah banget bikin tulip 3. Ingat tuh kemana-mana tuh Alas tuh gini. Tapi memang jadi tapi memang itu buat orang bisa belajar ya. Jadi kayak misalkan pesan edukasinya tersampaikan. Wah harus bisa tulip 3 ya, gimana sih ya biar proporsional nih tulip 3. Itu tulip 3 itu susah. Terus Vicky dulu juga pernah tuh di Alas. Patternnya tulip 8. Oh, challenge. Dia bikin 9. Terlalu pinter, Vic. Kelewatan. Waktu dia gak dipilih, dia punya gue lebih bagus. Punya kan ada 9 lebih, dia bikin 8, dia bikin 9. Salah ngitung. Jadi ya mastery ya sama kayak belajar latihan, kayak lu harus tahu basic. Ketika lu hafal sama basic ini kan cuman love, tulip, rosetta, itu bisa, gue sih yakin 100% lu bisa ngedev. Kalau lu udah punya 3 mastery ini di dalam bentuk cairan apapun, di dalam bentuk media apapun, lu akan gampang ngebikin sesuatu. Dari 3 basic ini. Betul. Kayak sama aja kayak orang melukis lah. Tapi sekarang ada satu lagi yang harus di mastery kan, dragging kan. Dragging. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya kan kalau dragging. Kalau kita ngerti ya, gua kan yang
nge-scoring juga. Ada kelebihan dan kekurangan. Dragging, terus sekarang dropping. Ya, nggak sembarangan dragging, nggak sembarangan dropping. Kalau kayak lu harus nge-foam, kayak misalkan lu harus nge-foam susu sekian mili, lu harus jadi 100% itu foam. Ketika lu nggak jadi, lu nge-mix yang nggak bagus, ketika lu dragging, kalau nggak tenggelam ya wash. Atau apalagi ngedropping, ceplok gitu, turun gitu lah, bukannya foam yang keluar tapi cairan kan jadi banyak kan yang di scoringnya. Iya, jadi dalam jumlah mili susu saat di dragging sama di drop, mereka harus hafal jumlah mili di dalamnya. Kadang-kadang suka ngetuang dulu gitu kan, ngetuang kebanyakan. Ya memang gak bisa dibatas sih sebenarnya, kalau art kan gitu nggak bisa dibatas. Kalau memang cuman buat showing juga pasti banyak sisa, pasti banyak waste. Tapi bisa kok di maintenance kalau lu latihan ya, bisa di maintenance. Nah gitu caranya belajar steaming yang bagus. Gimana caranya kalau nggak kelebihan? Tapi ya ampun sih, gue sampai hari ini ya bikin rosetta nggak bisa. Sebenarnya simple sih kalau sebenarnya kalau misalkan orang juga selalu tahu gampang bro, gitu basicnya kalau udah tahu gampang. Ya cuman kan nggak dikasih tahu ya. Gue ngeliat orang begini bang, dia jadi. Tapi kok gue nggak jadi ya? Kan lu mesinnya beda, terus susunya juga beda. Gitu kan. Besok pagi battle bikin tulip deh sama Desi deh. Ayo bisa. Dia sama bikin tulip gitu kan kadang. Sekarang dia ngoceh-ngoceh. Dia tiap kali bikin tulip itu dia kan terakhir bikin jelek banget kan. Itu kenapa sih tulip aja dari dulu bikin? Pak sekarang kan bikin es kopi susu mulu, udah gak pernah steam. Nah iya kayak gitu kan, dengan jumlah orderan kopi susu yang makin banyak, yang es-esan, kok sekarang barisannya banyak yang pesertanya menurun. Iya. Beneran bikin es kopi susu. Besok ada kompetisi tuh, ikut Oh iya Pak, gimana latihan ya orderannya kopi susu? Mungkin harus ada kompetisi 3D biar latihan 3D. Latihan 3D? Belum ada kayaknya kompetisi latihan 3D. Udah gak laku latihan 3D Jan. Kan itu bisa dipakai di es. Gak bisa Pak, es sekarang udah di-seal. tuang, kasih es, nge-seal. Ludes ya. Aduh, besok. Bisa. Aduh. So, lu di Kediri sampai kapan nih, Jon? Belum tahu minggu dini hari, kalau enggak minggu pagi. Ini hari apa sih? Sekarang jam berapa? Kamis tuh. Sekarang masih 23, Jumat. Masih Jumat. Jumat. Acaranya itu kan besok Sabtu Minggu besok. Minggu subuh lo balik. Kemungkinan kalau nggak kelewat tidur ya, minggu subuh berangkat ke Jogja, karena di Jogja ada acara lagi. Kalau nggak ketiduran. Gitu. Kan gue orangnya nggak mau mikirin planning dari jauh-jauh hari. Ntar aja sesuai waktunya ada di depan ini, gue harus ngapain, itu yang gue lakuin. Tapi ini lo sekarang masih aktif ngejuri lagi ya berarti ya? Masih bantu kan, bantu. Nasional nanti ngejuri lagi? Kalau memang kosong, gua bantu. Betul lah, teknikal juga pasti dibutuhin. Udah banyak sekarang. Belum. Masih kurang, Jon. Teknikal, Jon. Masih kurang. Teknikal. Apa sih orang nggak mau pada ujian? Ujian gimana tuh? Belum ada. Belum. Sertifikasi belum ada ya? Belum ada. Iya. Ngomongin sertifikasi nih. Sertifikasi kita habis dari regional kemarin, regional timur itu, Jogja. Ya. Terus ada isu yang sampai gue bikin video permintaan maaf sama SCAI yang soal ada juri-juri yang menuliskan titelnya certified kayak gitu di Instagram. Menurut lu gimana Jon itu juri-juri baru sekarang hari ini? Ya kemakan ini sih sebenarnya imbas dari sebuah lu pengen show up, lu pengen showing ke teman-teman media sosial lu itu siapa gitu kan. Tapi kan memang itu penting. Itu penting, benar. Tapi kan seenggaknya ini loh. Ya, kan orangnya ini kan udah dewasa ya. Iya. Seharusnya di usia dewasa ini bisa balapan. Sebenarnya bentar.
Anjing nih, tek-tekan nih. Untung bukan Vespa. Oh, bukan. Vespa suaranya nggak begini. Gimana Ya, lanjut? jadi apa tadi ngebahas apa nih? Juri-juri sertifikasi. Oh, loh. sertifikasi gitu. Oh, yang Kan soal penting, kan? mengiklankan itu Iya, ya. iya, Sebenarnya iya. nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kan lu di usia dewasa ini kan, di usia kematangan ini lu harus bisa berpikir logis gitu kan. Bertindak sesuatu itu harus dipikirkan dengan matang biar jejak digital ini kan kejam gitu kan ya. Media sosial ini mereka juga pasti tahu loh. Gitu. Kayak misalkan lu mau nulis sesuatu detail gitu kan, kalau sampai kan banyak yang bersangkutan nih gitu kan, apalagi kalau soal sertifikasi. Udah tahu sertifikat berarti kan dikeluarkan sama lembaga atau instansi terkait yang mengeluarkan sertifikat itu gitu kan. Nah, berarti kan kalau namanya sertifikat kan berarti harus ada ujian tulis, walaupun ujian lisan atau praktek gitu kan, apalagi Bukan kopi. sertifikat keikutsertaan ya. Iya itu bedanya kan. Iya, Ada bedanya nih sertifikat keikutsertaan itu mah ucapan terima kasih kan. Iya, ucapan terima kasih. Penghargaan pasti sebenarnya harusnya tulisannya di sini adalah penghargaan. Iya. Pernah menjadi ini di suatu kota. Tapi gue juga banyak kok, ada beberapa, nggak banyak, ada beberapa gue isi workshop tulisannya penghargaan gitu buat apa namanya workshop kopi. Tapi kalau sertifikasi itu ada ujiannya gitu kan, ada batas minimal scoring itu. Selama nggak ngerasa ikut tes dan ikut ujian ya belum certified. Iya kan, SCI biasanya ada ngemail tuh pas lolos apa enggaknya segala macam gitu kan, ada minimal. Kenapa itu emang harus diadakan? Namanya juga kalibrasi ya. Iya, betul. Harus menyamakan persepsi gitu. Apalagi dunia kopi, nggak cuma di brewing, nggak cuma di barista, nggak cuma latte art, cup tester gitu kan. Kan terus berkembang nih kopi gitu. Semakin banyak ragamnya. Nah ini kopi, Vespa nih. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya, Vespa nih. Risik. Nah dengan beragamnya kopi ini kan kita harus update nih ke otak gitu kan, flavor rasa kopi yang keluar dari proses-proses baru, rasa kopi yang keluar dari proses baru dengan teknik baru, itu kan harus update gitu. Tapi kita juga harus tahu rasa kopi basicnya dulu tuh 2 tahun belakangan ini seperti apa, yang sekarang seperti apa. Namanya juga ya contohnya Q-Grader. Pasti kan ada batas waktunya. Karena apa? Karena kopinya terus berkembang. Ya, harus update gitu kan. Nah, jadi kalau emang belum pernah ngerasa ujian sertifikasi, ya contohnya di sini diwadahin sama SCI gitu kan. Ya janganlah sampai mengaku-ngaku certified. Apalagi kalau certified orangnya belum pernah ngejuri. Kan waktu itu ada batas ya, minimal 2 kali. Iya. Minimal 2 kali ikut serta ngejuri gitu kan. Beda sama orang yang sering ngejuri dipanggil sama kedai-kedai atau sama event-event penyelenggara. Jangan sampai lu udah keliling Indonesia banyak ngejuriin event, tapi karena udah keliling lu jadi juri nasional. Tapi ketika dia udah ngejuri di Ice League atau ngejuri di regional, boleh dong ditulis. Kalau regional, ya Ice League lah contoh, dia udah ngejuri di Ice League, udah ikut workshop. Iya. Boleh dong. Boleh, tapi jangan bilang certified. Iya. Judge gitu. Bisa aja. Ya contohnya workshop, ditulis aja workshop. Juri ya, atau Judge Ice League mana ya Cirebon, kan? Judge Ice League Samarinda gitu. Jangan bilang certified lah. Teman, buat teman-teman juga yang penyelenggara atau kedai-kedai, ya jangan sampai terkecoh juga. Kan juga di SCI itu punya database kan. Jadi kalau kita, jangankan database juri, database member aja juga ada. Ketika lu ikut kompetisi, cuman kan SCI kan nggak publish. Iya, SCI nggak publish, tapi itu bisa di cross check atau mungkin bisa tanya. Iya. Ya, misalkan ada orang nih, misalkan gitu, semoga-moga nggak ada ya. Saya juri sertifikat tahun berapa gitu. Kalau kalian ragu, mendingan tanya aja langsung ke SCI. Bener nggak sih? Iya, betul. Orang ini terdaftar
pernah ikut ujian dan segala macam lulus apa enggak gitu kan. Atau tanya ke orang yang memang lebih kompeten. Iya, yang lebih kompeten gitu, teman-teman gitu. Pasti kalau yang teman-teman yang udah biasa ngejuri nasional, hafal lah orang itu siapa aja. Tapi bukan berarti kita melarang membatasi atau membatasi enggak, atau enggak. Justru kita itu memang sebenarnya kita butuh juri-juri baru. Butuh. Ya, cuman ini udah tua. Ya, cuma balik lagi karena ketika ada salah penulisan atau self claim seperti itu, ditakutkan kan bikin itu kan menyesatkan. Menyesatkan itu. Jadi orang akhirnya salah persepsi gitu. Ya, kita appreciate sih sebenarnya mereka udah mau ngejuri, udah mau ini. Iya, sebenarnya. Karena itu istilahnya meneruskan si kopi itu sendiri di daerah itu sendiri gitu loh. Aku senangnya sih gitu. Jadi ada orang yang yang dipanutin itu siapa gitu bisa katakan itu. Cuman ya jangan sampai salah penyampaian juga dari orang ini sih. Dan lagi ya karena sekarang ya karena sekarang biasanya banyak orang yang seperti itu. Gua sering denger kayak Bang, kopi itu kayak begini nggak apa-apa. Gue sebenarnya sih nggak apa-apa karena itu kan kalian baru denger kayak misalkan ada orang berantem nih. Kita sebagai hakim, orang lapor, kita harus denger sisi satu, sisi lain. Jangan dengar dari satu sisi, jangan dari sebelah pihak. Carilah gitu. Jangan sampai salah penyampaian lah. Karena kita ada game namanya pesan berantai, kedua, ketiga aja udah juga pasti beda. Jangan sampai salah lah. Kayak gitu. Ya padahal kalau mama dipikir-pikir ya, apalagi soal masalah ngejuri ya. Iya. Lebih penting experience-nya nggak sih daripada certified-nya sendiri? Aku sih, iya, kayaknya lebih penting experience. Semakin sering lu ngejuri, semakin lu experience, walaupun lu belum certified, itu jauh lebih penting loh menurutku dari experience. Iya. Jangan cuma UUD bro, yang penting. Gua kesal juga sih, cuman karena aku lihat ya paling gampang ini contoh paling bagus ini menurutku Vicky. Dia 2021 dia ikut. Oh iya benar-benar. Dia pernah lomba bareng gua juga. Iya. Yang getar-getar tuh di panggung. Dia jadi juri. Pertama itu tahun 2021. Dan itu kan bukan sertifikasi, itu dia workshop ya. Nah, waktu di Smesco itu kan. Bagus tuh. Bukan Smesco, Hang Tuah. Di Hang Tuah itu dia ikut itu, terus setelah itu mulai tahun ini kan dia aktif banget tuh. Ice League apa-apa dia ikut. Sampai di regional kemarin dia ikut terus. Jadi makin experience gitu loh, bahkan sampai kita percaya kasih trust ke dia untuk ngejuri di final regional waktu itu. Karena emang butuh sosok kayak Vicky itu butuh. Vicky kan Vicky influencer lumayan bagus lah, gitu kan. Pasti udah pada nonton podcastnya si Vicky sama Mas Willy ya, tonton tuh. Ada cerita sedihnya, semua ada cerita sedihnya di balik itu. Kayak Vicky bagus ya, dia konsisten. Ya senang sih satu teman perjuangan tuh untuk memperkenalkan barista di Indonesia tuh senang sampai sekarang masih kelihatan eksis, masih kelihatan aktif sampai ya mau ngebantu ngejuri itu sebenarnya. Karena banyak waktu yang dibuang. Betul. Jangan melulu mengejar certified, tapi yang penting justru experience-nya ini. Makanya kemarin Ice League kan juga ngebantu buat juri-juri yang memang misalkan yang baru juga kan, gimana sih cara nilai, kita harus preferensinya seperti apa gitu. Dan dia nulis komennya makin lama makin bagus. Karena pengalaman. Iya. Gitu. Itu dia. Karena pengalaman. Buat aku lebih penting experience daripada lu certified tapi cuman pernah ngejuri sekali, 2 kali. Gitu. Lu nggak update juga tentang contoh entah perkopian ini, latte art ini, atau brewing ini, espresso ini, nggak update gitu ya sama aja. Gitu kan. Ntar ada orang, wah ini bikin rasanya kayak gini ya. Ternyata itu kan rasa baru yang harusnya yang mereka cari, yang pengen dikeluarin dalam kompetisi. Bahkan kemarin aja ya dari Ice League, dari regional ini, aku pun juga banyak belajar sama yang juri-juri baru yang kemarin baru ngejuri. Kita juga. Ya sama Christian yang dia masih baru tapi dia lebih update, kita belajar dari dia. Oh iya Christian kita juga. Gitu. Oh di Jogja ya, dia itu juga bagus. Gitu. Tapi senangnya tuh kayak Christian tuh humble. Kayak gue juga kan nggak ngerti banget gitu kan. Maksudnya
bukannya nggak ngerti banget, gue nggak sadar kalau Christian itu sampai maksudnya sampai dia masih seorang Christian masih mau nanya gitu kan, kayak bang ini gimana ya, gini. Oh ya, jangan lupa baca manual booknya ada di sini. Oh semua di sini, iya semua di sini. Kalau di lapangan kita lihat case-nya aja seperti apa. Seneng kok, kayak ada Christian, siapa Manambos, siapa Lukas, ya walaupun sakit, ya. Gue tungguin tuh kebanyakan konflik kalau Lukas. Kali ke juri, gue konflik. Banyak banget dia. Salutnya lumayan lah. Lukas kan pernah ikut sertifikasi. Certified gitu. dia. Walaupun nggak lolos, tapi dia masih mau ngebantu karena dia masih mau. Ya udahlah ngebantu. Gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kita pakai jasanya emang masih. Ya butuh lah orang-orang baru. Yang penting gitu, experience lah. Iya experience. So, jadi teman-teman juri-juri yang baru kemarin itu jangan segan kalau mama ada kompetisi-kompetisi lagi kayak Ice League, regional, volunteer aja, daftar dulu aja, ikut aja dulu. Ikut aja. Makin banyak experience nanti ketika di nasional dibutuhin lah pasti. Gue kemarin ngeliat di Ice League, di regional barat ya, itu ada bos kopi Temanggung jadi volunteer. Bos kopi Temanggung, yang dari Temanggung, ada satu baristanya. Di regional. Regional Barat. Oh, nggak tahu aku. Siapa yang mana? Wendy. Oh, nggak tahu yang mana. Gondrong. Dia pernah ikut cup tester kemarin, anaknya ikut lolos. Menang di Solo ya, cup tester. Oh, nggak. Kemarin di regional gue lihat itu 2 orang ya, satu bos itu. Mereka pengen tahu, ya udah kalau mau tahu silakan cari aja jadi volunteer biar tahu kerja di belakang barista itu gimana, event itu gimana. Mereka curhat capek banget ya jadi volunteer. Ya, iya. Tapi banyak ilmunya banyak. Iya. Ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Tapi sering juga sih waktu itu yang di Cirebon juga ada tuh Rizal kan jadi volunteer juga. Ternyata pas datang ke Cirebon, iya dia punya kedai kopi jadi volunteer. Wah senang sih. Oh sama satu lagi. Siapa lagi? Siapa yang jadi volunteer sekarang ngejuri yang cuma dapat workshop? Panji. Oh Panji. Iya bagus lah, masih aktif terus. Senang kok orang-orang baru itu. Bukannya melimpahkan. Panji juga selalu dipakai sekarang di technical dia. Iya Panji, makasih ya ada banyak bantuin. Iya. So it's good lah, kita tetap butuh regenerasi lah ya. Iya, regenerasi. Asal ya harus disertai dengan tanggung jawab, ya tanggung jawab. Ya. Jangan menyalahgunakan, tapi lebih baik digunakan buat ngebantu karena memang jadi juri itu kan juga melayani juga. Iya, jadi juri ya melayani karena kan kita juga sebenarnya intinya tuh jangan lupa juri itu kan sebenarnya support sama barista. Jadi kita tuh nilainya tuh bukan ngedidak langsung, wah lu salahnya ini, cari salahnya ini, enggak. Kita tetap support gitu. Jangan salah, kita banyak tutup mata guys. Kita banyak tutup mata. Kalau nggak parah-parah amat ya. Kalau nggak parah-parah amat ya udahlah ya. Kalau nggak gini, aduh. Tapi ya teman-teman juga harus sadar diri gitu. Ya gimana ya? Jan, ini kalau kita ngobrolin terus nggak kelar-kelar sih Jan. Tapi kan ya enaknya gue kesini datangnya acara ya happy senang-senang nikmatin jalanan lewat kopi pakai Vespa. Ya yang nggak Vespa terus lah. Ini juga barusan tuh ditelepon tuh. Pasti mereka nanya ngopi di mana gitu kan, tempatmu udah tutup. Emang di sini gitu ya? Sampai jam berapa sih operasional? Rata-rata coffee shop di Kediri maksimal sih jam 11. Ya angkringan itu banyak tapi. Angkringan pinggir jalan banyak. Angkringan kopi ya tapi nggak ya? ada. Oh nggak ada ya. Rata-rata ya kedai kopi pun yang kedai-kedai kopi manual brew gitu ya maksimal jam 11. Oh no tapi ya? Ada. Belum tahu gue di mana aja. Gitu. Dan ya gitu jadi ya enak kan jadi banyak pengalaman. Gitu. Ya gue sih nggak apa-apa senang-senang aja. Gitu. Tapi karena hari ini lumayan melelahkan ya jadi cukup. Jadi tapi thank you loh John udah mau sama-sama. Ya. Kan bisa gue ke Kediri. Padahal gue maunya ke sidewalk. Gak apa-apa. Adanya KOPP. Ya kita lagi planning kok. Nanti kita mau bikin sidewalk lagi. Amin. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Ya. Thank you John. Ya. Jadi pesan-kesannya ada penyampaiannya buat pemirsa. Gue kebiasaan jadi MC. Ya, pesan dan kesan ya kesimpulannya dari obrolan ini silakan disimpulkan sendiri ya. Karena memang kita nggak bikin konklusi apa-apa ya silakan dikonklusikan sendiri. Jadi kalau ada yang bermanfaat silakan diambil ya.
So thank you John. Ya, sama-sama. Makasih. Setelah off cam kita masih banyak ngobrol lagi ya. Kita mesti off dulu nih ya. Iya. Oke, kita tutup ya John. Ya. Oke guys, thank you udah nonton ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam No Cincong. No Cincong.